teman-teman semuanya, welcome back to my channel Esterliana di sini. Jadi di video kali itu gue mau menceritakan ke kalian atau menjelaskan ke kalian tentang pengeluaran gue selama gue tinggal di Jepang. Jadi kayak berapa sih pengeluaran gue tiap bulannya, misalnya biaya listrik, gas, air, internet, belanja makanan, dan sebagainya. Gue akan spill juga berapa gaji gue sebagai part-timer di Jepang. Langsung aja kita mulai. Oke teman-teman, jadi gue udah ngumpulin struk-struk belanjaan gue selama sebulan. Dan gue udah rekap juga di buku gue apa aja yang gue beli. Jadi gue sekarang ngerti gitu uang gue kemana aja perginya. Dan gue membagi pengeluaran gue tuh menjadi dua bagian. Yang pertama itu biaya wajib dan biaya tidak wajib. Jadi sebenarnya sih yang mungkin menjadi acuan untuk kalian itu berapa biaya tinggal di Jepang secara general itu biaya wajibnya. Jadi kalau biaya wajib itu biaya seperti biaya belanja bahan makanan untuk masakan, biaya listrik, gas, air, internet, dan sebagainya macamnya. Biaya tidak wajib itu kayak biaya jalan-jalan gua, biaya untuk makan di luar, atau biaya beli shopping. Itu kan setiap orang kan tergantung ya, beda-beda gitu. Oke, yang pertama kita bahas mengenai biaya wajib. Biaya wajib itu yang pertama adalah bahan makanan. Gue biasanya itu belanja bahan makanan itu seminggu sekali ke Don Quijote atau supermarket yang dekat rumah gue. Dan biasanya itu gue budgetin 5.000 yen. Cuma ya kadang-kadang nggak sesuai budget gue. Kadang-kadang pengeluarannya bisa lebih. Misalnya kalau gue lagi beli beras gitu, gue biasanya beli beras 2 kilo untuk 1 bulan. Dan di bahan makanan ini biasanya gue beli 2 jenis buah-buahan, terus gue beli sayuran juga 2 jenis, gue beli daging juga 2 jenis, terus gue beli roti sama selai, terus gue beli snack-snack, dan gue beli susu 2 botol gitu, sama gue beli jus juga. Jadi kayak di kulkas gue tuh emang penuh banget. Setiap kali gue belanja mingguan, gue menyediakan buah, sayuran, jadi gue pengen banget supaya gizi gue juga tercukupi gitu. Jadi mungkin kalian udah sering dengar ya teman-teman kalau biaya hidup di Jepang itu katanya mahal. Terus emang sih gaji di Jepang tinggi, tapi biaya hidupnya juga mahal, jadi nggak worth it. Kan mungkin kalian sering dengar kata-kata seperti itu. Kalau menurut gue sendiri, pandangan gue sendiri ya teman-teman, gaji gue itu sekitar 3 kali lipat dari gaji UMR di Jakarta sebagai part-time di Jepang gitu. Kalau menurut gue biaya di Jepang itu ada yang mahal sama ada yang mirip-mirip kayak di Indonesia menurut gue. Kalau biaya yang mahal itu menurut gue tuh kayak transportasi atau kereta. Jadi kereta tuh di sini mahal banget. Dan untungnya kalau gue ke sekolah itu naik motor, jadi kayak gue bensin nggak perlu isi karena tenco gue baik banget, kayak ya udah nggak apa-apa bawa aja motor ke sekolah juga. Yang penting kamu hati-hati ya di jalan kayak gitu. Jadi gue nggak perlu bayar bensin dan gue murio jadinya. Murio itu artinya gratis ke sekolah, jadi kayak gue nggak perlu langganan kereta. Kalau misalnya gue langganan kereta itu kurang lebih bisa bayar 8.000 yen atau sekitar 800.000 per bulan, dan sedangkan gue gratis gitu. Jadi ongkos akomodasi gue ke sekolah itu gratis. Jadi kayak misalnya gue jalan-jalan ke Shibuya gitu, jadi kalau sekali jalan ke Shibuya itu 250 yen atau sekitar 25.000 rupiah. Dan kalau misalnya gue PP ke rumah itu 50.000 untuk PP doang. Dan kalau gue ke gereja itu biasanya itu PP 100.000 guys. Jadi kayak mahal banget gitu, padahal stasiunnya cuma beda 8 stasiun gitu. Kalau di Indonesia kan mau ke Bogor gitu itu cuma 5.000. Jadi kayak gue lumayan shock di biaya transportasi atau biaya kereta itu mahal banget. Dan kalau untuk biaya makanan gitu ya, kalau restoran sih mahal guys. Jadi kayaknya yang gue lihat-lihat ya, biaya yang mahal itu adalah biaya ketika ada servis atau jasa dari orang manusia gitu yang provide kegiatan tersebut gitu. Kayak kereta kan di-provide sama orang lain kan. Terus kalau restoran juga kan orang kayak menyediakan makanan gitu kan, kayak masakin segala macam. Jadi itu mahal gitu. Makanya dibandingkan beli makan di luar, gue jarang banget makan di luar. Dan sekali makan di luar itu tuh paling beli kombini, kayak 7-Eleven beli bento itu doang. Atau enggak makan di Yoshinoya, itu juga cuma sekitar 600 yen atau 60 ribuan.
Kalau misalnya gue makan restoran itu minimal banget 400 yen atau 80.000. Jadi kayak sekali makan segitu. Makanya gue nggak pernah makan di luar, atau jarang banget. Kayak gue sebulan cuma 3 atau 4 kali doang makan di luar, dan selebihnya gue masak sendiri. Dan kalau misalnya masak sendiri itu murah banget guys jadinya. Kayak misalnya harga bahan makanan itu kayak gimana ya, kayak telur di Jepang, telur 10 biji itu satu pak gitu harganya 12.000. Ya sama kan kayak di Indonesia, malah lebih murah. Di Indonesia kayaknya telur satu biji itu 3.000 ya, berarti satu pak isi 10, 30.000 bisa-bisa. Tapi di sini cuma sekitar 12-15.000 doang. Murah guys. Kayak susu juga harganya sekitar 200 yen atau sekitar 20.000 rupiah kayak satu ginian. Terus beras lumayan mahal ya menurut gue. Beras itu sekitar 900 yen itu 2 kilo, berarti sekitar 90.000 2 kilo. Kalau di Indonesia beras mungkin berapa ya? Mungkin beras di Indonesia itu 20.000 ya per kilonya. Emang beras mahal kalau menurut gue. Dan kalau buah-buahan juga mahal di sini, menurut gue mahal banget. Buah-buahan itu kayak buah strawberry itu satu pak bisa-bisa 50.000 atau 500 yen. Terus kayak buah semangka itu 40.000. Kayaknya seperempat bagian dari buah bulat deh. Emang mahal. Kalau di sini tuh yang mahal itu buah-buahan, terus sayuran, beras, selebihnya itu murah. Kayak misalnya snack juga standar sih teman-teman, kayak coklat 10 ribuan. Kayak ini gue ngasih taunya per harga rupiah aja biar kalian gampang ngertinya juga. Terus kayak potato chips 30 ribuan ya, kurang lebih sama kayak di Indonesia. Yang mahal cuma buah-buahan, sayur-sayuran, sama beras kalau untuk biaya kebutuhan pokoknya. Tapi kalau yang lainnya sama kayak di Indonesia. Terus biaya keperluan lainnya itu ada keperluan kebersihan. Biasanya gue kalau keperluan kebersihan gue beli semacam kayak semprotan desinfektan, terus kayak sabun cuci piring, terus habis itu gue beli kayak pembersih toilet gitu. Dan itu biasanya gue beli semuanya Daiso dan harganya cuma 100 yen per item. Jadi kurang lebih kalau untuk biaya kebersihan itu 500 yen atau 50.000 untuk sebulan. Nah terus kalau untuk keperluan laundry atau nyuci baju, jadi gue nyuci sendiri karena gue nggak mau nyuci di luar atau laundry, itu mahal banget kayak per kilo, dan dia itu beda juga biaya untuk ngeringinnya. Dan untuk keperluan laundry itu gue biasanya beli pewangi baju, softener gitu, sama gue beli semprotan baju gitu. Jadi kalau udah kering baju gue semprotin semprotannya gitu. Karena di Jepang itu jarang banget yang pakai parfum, karena mereka tuh kayak hidungnya tuh sensitif gitu sama parfum yang hangat, dan biasanya cuma pakai semprotan doang atau softener doang. Dan kalau untuk sabun cuci baju itu gue biasanya gratis guys, karena gue dikasih sama orang mise gue atau tempat gue part time itu kayak tenjo gue atau kepala cabang tokonya tuh ngasih, nih untuk kamu nih sabun cuci baju, perlu gak kayak gitu, nih kamu nih tisu toilet mau gak kayak gitu. Jadi bener-bener sangat ini ya, yokata ya dibantuin kayak gitu. Apalagi anak kos kan suka banget hal-hal yang murio atau gratis. Sangat-sangat beruntung gue. Dan keperluan wajib lainnya itu kayak keperluan mandi atau shower. Biasanya keperluan mandi itu kayak sabun itu sekitar 500 yen satu botol itu yang merek Diane. Tapi kadang gue misalnya beli juga sih yang merek lain, misalnya yang merek lebih murah itu ada yang cuma 20.000, 30.000, jadi emang bermacam-macam. Terus kalau untuk sampo gue makainya itu merek Tsubaki, jadi kayak biasanya ada paket gitu, conditioner sama sampo satu pak gitu, itu harganya cuma sekitar 800 yen atau sekitar 80.000 rupiah. Dan merek Diane juga sekitar 80.000 juga guys, sampo sama conditioner itu satu paket itu cuma 80.000. Murah banget guys. Kalian bisa searching di Shopee, kalau satu botol sampo Diane aja itu bisa 150.000. Dan ini di Jepang cuma 80.000 conditioner dan sampo. Gue kayak ngerasa
Yokata, gue dulu pengen banget sih pakai kayak sampo Dian gitu di Indonesia, tapi gue liat mahal banget, gue nggak mau beli, kemahalan. Dan akhirnya gue bisa beli di Jepang karena murah. Terus biasanya gue juga beli odol itu cuma sekitar 20.000. Terus habis itu sikat gigi juga 10.000. Terus apa lagi ya, sabun cuci muka 30 ribuan. Body lotion gue beli sekitar 800 yen atau sekitar 80.000, kayak yang gede gitu, 1 liter gitu. Kalau keperluan self care itu untuk mandi itu sekitar 4.000 yen atau 400.000. Terus abis itu gue beli vitamin juga. Vitamin itu sekitar 2.000 yen atau 200.000. Itu bisa untuk 2-3 bulan. Jadi itu adalah semua barang-barang yang biasa gue beli tiap bulan gitu. Oke, selanjutnya kalau untuk biaya internet itu sekitar 2.300 yen atau sekitar 230.000 itu per bulan. Jadi gue kan sebenarnya pakai Rakuten Mobile, teman-teman. Jadi kayak dia itu harganya itu beda-beda tergantung seberapa banyak pemakaian internet gue. Jadi sampai up to 20 giga itu 2.300 yen atau 230.000. Dan kalau up to unlimited itu cuma 3.000 yen atau 300.000. Dan gue biasanya itu cuma nyampe 20 GB doang, yakni 230.000. Kenapa? Karena gue di rumah juga ada wifi, udah include sama apartemen gue. Jadi wifi-nya juga gratis guys, gue sangat senang karena gue dapet fasilitas rumah yang bagus banget. Terus abis itu gue juga bayar sewa apartemen. Jadi sebenarnya apartemen gue tuh di-provide sama beasiswa gue, cuma gue tetap harus bayar 1 mang per bulannya. 1 mang itu sekitar 1 juta rupiah. Tapi ini gue taksir sih, kalau misalnya apartemen gue ini biaya rent per bulannya itu sekitar 8 mang atau 8 juta rupiah per bulannya, tapi gue cuma bayar 1 mang doang. Terus habis itu juga di Jepang itu Ryugakusei itu wajib banget bayar Hokeng itu atau asuransi kesehatan. Jadi kalau misalnya gue sakit nanti ke Bioin atau rumah sakit itu nebus obatnya cuma bayar 30% doang. Mirip kayak BPJS mungkin ya sistemnya. Jadi sebenarnya Hokeng ini harusnya itu per bulannya itu 5.000 yen atau sekitar 500.000 rupiah, dan itu mahal banget kan guys. Cuma karena gue Ryugakusei atau pelajar dan part-timer doang, gue bisa minta keringanan. Jadi gue ke Shakusho, terus habis itu gue minta diturunin gitu harga Hokeng per bulan gue, dan jadinya gue cuma bayar 1.400 yen atau 140.000 rupiah per bulannya. Nah, itu untuk biaya wajib gue. Kalau untuk biaya wajib berikutnya itu gue biasanya kayak nabung 1 mang per bulan untuk biaya kuliah adik gue. Jadi gue bayar biaya kuliah adik gue itu per semester atau 6 bulan. Jadi per 6 bulan gue bayar 6 mang, gue kirim ke Indonesia. Itu untuk biaya wajib gue juga. Terus juga di sini ada slip gaji gue. Jadi kayak gini slip gaji gue. Denki-dai itu biaya listrik. Biaya listrik gue tuh sekitar 2.400 yen atau sekitar 250.000. Sebenarnya sama kan kayak di Indonesia kurang lebih biaya listrik gue segini. Terus biaya gas gue sih ini yang mahal karena gue sering ofuro itu kayak berendam gitu, kayak di bathtub, karena budaya mandi di Jepang itu sering banget ofuro, kayak berendam di air panas, terus kayak kasih bed bomb gitu. Terus itu benar-benar relaxing banget. Itu salah satu hal yang sangat gue suka saat gue tinggal di Jepang ini. Dan biaya gas gue itu sekitar 5.000 yen guys, mahal banget sumpah. Kalau biaya air itu 2 bulan sekali, jadi biaya air gue itu sekitar 2.000 yen atau 200.000 untuk 2 bulan. Jadi itu kayak masih murah sih teman-teman. Jadi kayak gini slip gaji gue, dan selalu gue kumpulin. Dan untuk biaya tidak wajibnya itu, sebenarnya biaya tidak wajib ini itu kayak biaya dadakan atau biaya foya-foya gue atau untuk jalan-jalan gue. Jadi ini nggak bisa kalian jadiin acuan gitu, karena orang kan beda-beda, kayak dia mau prefer lebih sering jalan-jalan atau lebih sering nabung atau lebih sering kayak beli makan atau segala macam, itu kan beda-beda. Tapi ini berdasarkan pengeluaran real gua. Kalau untuk biaya
tidak wajib gue itu ada pertama beli barang. Gue sering banget kayak beli barang-barang itu, misalnya kayak ini gue beli gorden kemarin di Donkey sekitar 3.000 yen atau 300.000. Terus gue beli peralatan sekolah juga kayak pensil, pulpen dan sebagainya macemnya. Di Daiso itu sekitar 100 yenan doang sih sebenarnya, tapi kadang-kadang guys kayak gue kalau ke Daiso itu tiba-tiba udah 700 yen aja gitu, tiba-tiba totalnya kayak ngambil barang 100 yen, tiba-tiba udah 700 yen aja beli barang-barang lucu gitu. Terus gue kayak beli bunga gitu, gue nanam bunga gitu di balkon gue, beli tanah dan sebagainya macamnya. Jadi ini pengeluaran yang nggak terlalu penting tapi gue beli, dan kalian nggak usah jadiin acuan, gue cuma mau sharing aja. Terus kayak misalnya gue beli baju juga, gue sering banget beli baju itu di Second Street atau toko barang bekas gitu di Jepang, dan harga bajunya murah-murah banget guys, kayak 500 yen atau 50.000 doang nih kayak gini. Baju kayak gini, ini gue beli cuma 500 yen atau 50.000 doang. Bahkan ada yang udah 500 yen diskon lagi jadi 100 yen doang, 10.000 guys. Baju-baju kayak gini 10.000 doang. Ini juga roknya gue beli juga di toko 100 yen doang. Murah banget guys, jadi gue gak tahan sama baju-baju gemes di sini. Dan itu gue biasanya beli sepatu juga, beli tas juga, beli sendal juga. Kemarin gue juga beli sendal Crocs. Gue kalau kerja part time itu sering banget jalan gitu kan, jalan cepat. Kadang kalau misalnya gue pakai sepatu tuh agak rempong, jadi gue pakai sendal, dan itu harganya dari sejutaan. Kalau beli barunya itu sendal Crocs itu kan sejutaan ya kalau beli barunya, tapi gue beli di barang second itu cuma 1.500 yen atau 150.000 doang. Jadi keperluan untuk foya-foya gue belanja itu sekitar 7.000 yen atau sekitar 700.000. Terus abis itu gue juga untuk keperluan tidak penting lainnya tapi menjadi pengeluaran juga itu, yaitu jajan. Jadi sebenarnya emang gue bawa bekal guys ke sekolah, cuma kadang-kadang gue kayak mau beli minuman juga, kayak beli Jihanki, beli minuman di vending machine gitu, atau enggak gue kayak sering jajan gitu di Lawson, beli ciki atau beli onigiri gitu kalau misalnya gue lagi nggak bawa bekal. Itu sekitar 3.000 yen atau sekitar 300.000. Terus juga untuk pengeluaran tidak wajib lainnya itu ada biaya densha, kayak isi tap cash gitu ibaratnya untuk naik kereta. Sebenarnya itu kan gue ke gereja tiap hari Minggu itu, sebulan kan 4 kali gue ke gereja, dan sekali jalan gue itu habis 1.000 yen atau 100.000. Berarti kurang lebih gue ngisi Suica itu sekitar 4.000 yen atau 400.000 per bulannya. Terus kadang-kadang gue juga misalnya jalan-jalan kemana, misalnya ke Shibuya atau kemana, ini pengeluaran tidak wajib gue juga. Dan kalau untuk keperluan tidak wajib lainnya itu ada kayak untuk beli make up atau beli skincare. Misalnya gue lagi ada pengen beli skincare atau make up, itu biasanya gue budgetin maksimal 5.000 yen atau 500.000. Tapi ini bulan ini gue cuma pakai 3.900 yen atau 390.000 untuk beli make up atau skincare gue. Nah itu guys untuk biaya wajib dan biaya tidak wajibnya. Tapi biasanya gue nabung sekitar 5 mang ke bank Yucho Japan Post gue. Jadi kayak gue punya 2 bank. Satu bank Yucho Japan Post itu untuk gue nabung 5 juta per bulan, dan satunya lagi itu gue nabung untuk biaya sekolah adik gue. Dan sisanya itu uang yang gue pakai untuk sehari-hari ini gue pegang cash gitu di rumah gue. Oke guys, jadi kalau misalnya kalian bertanya gimana sih kak kesimpulannya, apakah worth it kerja di Jepang, apakah tidak worth it, apakah gaji di Jepang kelihatannya banyak tapi sebenarnya dikit gitu jatuhnya. Jadi kalau menurut gue sendiri, yang gue dapat gaji 3 kali lipat dari UMR Jakarta sebagai part timer doang, dan gue kerja itu cuma 3,5 jam pas subuh dan 1,5 jam atau 2 jam pas sore, itu menurut gue sangat worth it. Kenapa gue bilang worth it? Karena gue bisa beli barang-barang yang gue pengenin, kayak gue bisa makan makanan yang lebih enak menurut gue ya dibandingkan gue di Indonesia. Kalau di Indonesia gue kayak misalnya mau beli coklat aja gue mikir-mikir gitu kan. Kalau di Jepang kayak gue kayak nggak terlalu mikir kalau untuk beli snack-snack kayak gitu.
dan gue bisa beli skincare atau makeup yang pengen gue beli. Terus gue juga bisa nabung sekitar berapa persen ya? 40% dari gaji gue. Dan itu sangat-sangat worth it guys. Kayak gue bisa nabung juga, gue bisa beli sesuatu yang gue pengenin juga, gue bisa jalan-jalan juga. Jadi sangat worth it untuk kerja di sini menurut gue. Dan gue kayak ngerasa kehidupan gue juga better sih tinggal di Jepang. Kayak dulu di Indonesia gaji gue UMR Jakarta dan itu kayak pas-pasan banget gitu, dan abis gitu, gue gak ada nabung. Paling gue nabung juga 1 juta doang sebulan. Sedangkan kayak di Jepang ini setengahnya gitu, hampir setengahnya gue bisa tabung gitu kalau gue hemat banget. Ini kalaupun gue gak hemat banget juga gue bisa nabung 40% guys. Sangat-sangat worth it gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen tinggal di Jepang, menurut gue sih worth it aja. Dan tips untuk hemat menurut gue itu adalah masak guys. Jadi kalian jangan males masak. Jadi dalam satu hari itu gue biasanya kan bangun jam 1 pagi. Gue mulai kerja itu jam 1:30 dan gue selesai kerja itu jam 5 pagi. Nah, habis itu nyampe rumah gue sekitar jam 5:10. Terus habis itu gue mandi, makan. Habis itu gue tidur sama ngerjain PR. Gue biasanya sempetin waktu 1 jam untuk tidur. Karena kalau gue gak tidur gue ngantuk banget di sekolah. Karena gue pernah tuh waktu itu kayak ngerasa gue kayaknya udah gak ngantuk deh, gue gak ngantuk. Terus gue langsung berangkat aja gitu, gak tidur, dan gue ngantuk banget di sekolah, kayak gak ngerti pelajaran yang diajarin. Jadi gue setiap pulang cokang itu gue tidur 1 jam. Terus habis itu pulang sekolah jam 12.40. Terus habis itu gue lanjut kerja part time jam 2 siang. Tapi gue biasanya sih dari sekolah langsung bawa motor ke WC supaya gue bisa lebih cepat gitu kerjanya, dan gue selesai 3:30 sore. Dan gue biasanya itu setelah pulang kerja sore baru gue masak di situ. Biasanya gue masak yang simpel-simpel, misalnya spaghetti, atau gue masak ikan, pokoknya segala macem yang bisa gue masak supaya besoknya gue bisa bawa bekal juga. Jadi sekali masak bisa untuk makan malam sama makan besoknya pagi. Terus kalau untuk bekal ke sekolah gue biasanya bawa roti sandwich atau gue bawa onigiri. Jadi gue emang bener-bener bawa makanan supaya gue hemat gitu. Karena kalau gue beli makan di luar, misalnya gue beli Famima gitu, bento 600 yen, habis 60.000. Jadi kayak beli minuman Jihangki 150 yen atau 15.000 satu minuman gitu. Biasanya juga gue beli snack-snacknya di Donki supaya lebih murah. Kayak gue beli kopinya itu di Donki supaya murah, karena kalau di Jihangki harganya bisa 2 kali lipat. Oke guys, sekian video dari gue. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian yang mau ke Jepang. Dan kalau misalnya kalian mau request video, bisa komen di kolom komentar bawah. And see you on my next video. Bye bye.